Assalamualaikum sahabat sehat, kembali lagi di podcast Kesehatan Lansia. Jangan lupa klik like dulu biar semangat sehat bareng Dokter Sarah. Hari ini saya mau ngomong blak-blakan tentang satu kebiasaan yang sering banget dilakukan para pria, terutama yang sudah di atas 40 atau 50 tahun. Dan kalau kebiasaan ini nggak segera dihentikan, hati-hati, bisa bikin stamina cepet drop, gampang capek, dan pelan-pelan bikin vitalitas menurun. Banyak yang ngira penyebabnya itu usia, padahal bukan. Kadang penyebabnya justru dari rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari tanpa sadar. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin sampai habis, karena di akhir saya juga bakal kasih tips simple buat ngembaliin energi dan vitalitas secara alami. Saya mau tanya dulu. Berapa banyak dari kita yang tiap pagi langsung ngopi tanpa makan dulu? Atau malam begadang sambil nonton TV, main HP atau scroll media sosial sampai lewat tengah malam? Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang diam-diam bisa bikin tubuh makin cepat loyo. Tubuh kita itu kayak mesin. Kalau terus dipaksa kerja tanpa istirahat yang cukup, lama-lama performanya menurun. Apalagi kalau disertai konsumsi gula dan kafein berlebih. Awalnya terasa segar, tapi setelah efeknya habis, tubuh malah drop. Dan kalau itu terjadi setiap hari, sistem hormon, termasuk testosteron, bisa menurun pelan-pelan. Sekarang gini, tubuh pria punya satu hormon utama yang menjaga stamina, semangat, dan gairah, yaitu testosteron. Kalau kadar hormon ini turun, dampaknya bukan cuma ke fisik, tapi juga ke mental. Mudah lelah, malas gerak, gampang stres, bahkan kepercayaan diri juga ikut menurun. Dan penyebab turunnya bukan selalu karena umur. Faktor paling sering adalah kurang tidur, stres kronis, terlalu banyak gula, dan duduk terlalu lama. Duduk lama bikin aliran darah ke organ vital terganggu. Makanya, gak heran banyak pria bilang, saya gak ngapa-ngapain tapi kok cepet capek ya. Ya karena tubuhnya udah kelelahan dalam diam. Saya masih ingat, dulu ada seorang pasien saya, sebut saja Pak Rudi, umur 56 tahun. Beliau tiap hari kerja dari pagi sampai malam, jarang olahraga, dan setiap capek selalu dikasih solusi cepat, minum kopi atau suplemen energi. Waktu saya periksa, ternyata tekanan darahnya naik, kolesterol tinggi, dan kadar hormonnya turun drastis. Setelah saya ubah kebiasaan harian beliau, tidur lebih awal, jalan pagi, dan ganti kopi malam dengan air hangat jahe, hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu saja, beliau bilang, "Dok, saya sekarang bangun pagi rasanya seger lagi, gak gampang capek. Bahkan istri saya bilang, saya kayak muda lagi." Itu bukan sulap, tapi hasil perubahan gaya hidup kecil yang konsisten. Jadi sahabat sehat, kalau mau tubuh tetap kuat dan vital di usia 50 ke atas, hentikan dulu 3 kebiasaan ini. Begadang, tubuh perlu waktu malam untuk memperbaiki sel dan memproduksi hormon. Kalau sering begadang, hormon testosteron bisa turun sampai 30%. Terlalu banyak kopi atau minuman energi. Kafein berlebih bisa ngeganggu jantung dan bikin tubuh dehidrasi. Ganti dengan air putih hangat, infused water atau teh herbal. Duduk terlalu lama. Geraklah setiap 30-45 menit. Jalan kecil atau peregangan sebentar bisa bantu sirkulasi darah tetap lancar. Dan satu lagi, jangan remehkan stres. Stres membuat tubuh memproduksi kortisol yang bisa menekan hormon pria. Jadi, istirahat bukan berarti malas, tapi investasi untuk tetap kuat. Mulai hari ini, ubah pelan-pelan, gak perlu langsung sempurna. Coba tidur lebih awal setengah jam, kurangi kopi jadi 2 gelas sehari, tambahkan aktivitas fisik ringan. Olahraga ringan seperti jalan cepat, bersepeda santai atau senam pagi bisa bantu tingkatkan testosteron alami. Perbanyak makanan bergizi seperti telur, ikan, alpukat, pisang, dan kacang-kacangan. Itu bukan mitos. Kandungan zinc dan omega 3 di makanan itu memang bantu tubuh lebih bertenaga. Dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Jangan merasa dipaksa. Tubuh itu cerdas,
Kalau dirawat dengan sabar, hasilnya bahkan luar biasa. Jadi, kesimpulannya sederhana sahabat sehat. Kadang yang bikin pria cepat loyo itu bukan penyakit berat, tapi kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Mulai sekarang, hentikan kebiasaan itu, dan tubuh kamu bakal berterima kasih nanti. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa follow, like, dan bagikan ke teman-teman atau keluarga kamu yang mungkin juga butuh pencerahan. Dan kalau kamu mau topik lanjutan tentang cara alami meningkatkan vitalitas tanpa obat, tulis di kolom komentar ya. Besok kita bahas yang lebih mengejutkan lagi, yaitu tentang mengungkap 3 waktu mandi paling berbahaya untuk lansia. Makanya, jangan lupa nyalain lonceng ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, kesehatan bukan soal umur, tapi soal kebiasaan. Wassalamualaikum dan salam sehat untuk semua dengar podcast Kesehatan Lansia.